Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus. Hari ini kita memuji Tuhan dan bersyukur atas penyertaan-Nya atas kita sehingga kita pada hari ini dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, sebelum kita memulakan ibadah kita dengan doa, mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk bersama-sama merenungkan di dalam Mazmur pasal 8 ayat 1 sehingga 9. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa agung nama-Mu di seluruh bumi. Engkau telah menetapkan kemuliaan-Mu yang mengatasi langit. Daripada mulut kanak-kanak dan bayi yang masih menyusu, Engkau telah membina kekuatan untuk menentang musuh-Mu, supaya Engkau dapat menewaskan seteru dan menuntut bela. Apabila aku melihat langit-Mu, hasil kerja jari-Mu, bulan dan bintang yang Kau tentukan, apakah manusia, maka Engkau mengingatnya, dan anak manusia, maka Engkau mengindahkannya. Engkau telah menjadikannya rendah sedikit daripada yang ilahi dan memahkotakannya dengan kemuliaan dan kehormatan. Engkau telah memberinya kekuasaan atas seluruh ciptaan-Mu. Engkau telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, segala domba dan lembu, segala binatang di padang, burung di udara dan ikan di laut, serta segala hidupan di lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa agungnya nama-Mu di seluruh bumi. Ya, itu adalah Tuhan yang kita sembah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur dan siap untuk mengagungkan nama Tuhan di atas seluruh permukaan bumi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan kami memuliakan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan pada pagi ini. Tuhan terima kasih Tuhan atas anugerah ini, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih dapat memuji, memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Kami dapat bertemu Tuhan di ruangan ini Tuhan pada hari ini. Tuhan kami menyerahkan Tuhan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Siapkan kami Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Siapkan kami Tuhan untuk mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima lawatan Tuhan pada pagi ini. Tuhan kami berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan Yesus setiap acara ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, memohon pimpinan Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, memohon lawatan Roh Kudus Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Untuk semua worship team, untuk semua yang memimpin kami di dalam firman Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang mengurapi semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan kami siap pada hari ini. Kami siap untuk menerima lawatan-Mu. Kami siap untuk masuk, untuk mencari, mengejar hadirat Tuhan dalam hidup kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan, apa kabar? Senang sekali karena dapat bersama-sama dengan Anda semua di dalam ibadah online pada hari ini. Walaupun dimanapun kita berada pada saat ini, kita bersyukur karena Tuhan itu masih menjaga kita dan senang sekali karena kita dapat menyembah Tuhan walau dimanapun kita berada pada saat ini. Firman Tuhan menyatakan di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10. Dikatakan di sini, karena satu hari di dalam rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Walau apapun yang kita sedang hadapi pada hari ini, apapun kondisi kita, pada hari ini marilah kita fokus kepada Tuhan dan biarlah kerinduan kita pada hari ini adalah untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan kita akan mendapatkan kemenangan, kelegaan, kesembuhan. Amin. Haleluya.
Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku,
padamu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Thank you Jesus. Haleluya Bapa. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Maju ke depan, jadi pemenang yang kau janjikan. Yesus kau sumber kekuatan, terbang lebih tinggi bagaikan raja wali. Yesus kau sumber kekuatan,
Bapa, walaupun badai silih berganti yang menerpa di dalam hidup kami, Tuhan, kami ingin tetap mencintai Engkau, Tuhan. Kami ingin terus tinggal di dalam hadirat Engkau, Tuhan, selamanya, Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa,
Saudara, mari saya mengajak saudara dan saudari untuk berdoa untuk dua perkara. Pada pagi ini kita ingin berdoa bagi Malaysia. Kita ingin berdoa bagi negeri yang dilanda musim tengkujuh, terutamanya di pesisiran pantai timur. Dan kita berdoa agar Tuhan tetap memelihara penduduk yang tinggal di kawasan ini. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa kami yang di dalam surga. Tuhan, sekali lagi Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan pada saat ini kami menyerahkan Tuhan semua negeri yang pada saat ini yang dilanda oleh musim tengkujuh Tuhan. Tuhan, terutama di pesisiran pantai. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan semua penduduk-penduduk di sana ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Engkau yang tetap memelihara mereka. Tuhan, di dalam musim ini juga Tuhan, Engkau yang tetap mempercukupkan Tuhan segala keperluan mereka. Bagi para nelayan yang sumber pendapatan mereka untuk di laut, kami berdoa memohon Tuhan, biar Tuhan kiranya Tuhan Engkau yang menyertai, Engkau yang menjaga mereka. Tuhan, kami menyerahkan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi negeri-negeri yang mungkin akan dilanda banjir juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan memohon perlindungan yang daripada Tuhan di atas negara kami Malaysia. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk England. Ya, kita berdoa untuk kebangunan rohani terjadi di negara ini. Kita berdoa agar banyak pendoa-pendoa syafaat yang bangkit di negara ini. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengangkat Tuhan negara England ke dalam tangan Tuhan, United Kingdom. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa memohon Tuhan, biar terjadi kebangkitan rohani Tuhan di negara ini Tuhan. Gereja-gereja yang suam-suam kuku akan yang telah sejuk imannya, Tuhan akan bangkit Tuhan pada akhir zaman ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang melawat Tuhan Yesus Kristus, umat-umat-Mu yang berada di England Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menyatukan Tuhan semua gereja-gereja di seluruh England Tuhan, agar mereka mula mencari Tuhan, merendahkan diri, bertobat dan mencari hadirat Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini, Tuhan biar bangkitnya ramai pendoa-pendoa syafaat daripada negara ini Tuhan, yang berdoa bagi negara mereka, yang berdoa bagi umat Tuhan di negara ini, bahkan berdoa Tuhan untuk seluruh warga yang penduduk yang tinggal di negara ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar negara ini Tuhan dimenangkan untuk kerajaan surga. Tuhan, Engkau memberkati negara ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Shalom, sekali lagi saya daripada keluarga besar di UMC Bahasa mengalu-alukan kedatangan saudara dan saudari yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Jika Anda pertama kali mengikuti ibadah kami, saya mau saudara dan saudari meletakkan emoji thumbs up di ruangan komen agar kami dapat mengalu-alukan Anda. Untuk pengetahuan saudara dan saudari yang baru mengikuti ibadah buat pertama kali, ibadah online kita berlangsung setiap hari Ahad jam 10 pagi dan juga 1:30 petang di laman YouTube dan juga Facebook. Ya, dan seterusnya kita akan masuk ke dalam ruangan pemberian wang persembahan. Anda boleh membuat transaksi secara online kepada akaun yang tertera di atas skrin dan jangan lupa untuk meletakkan info transaksi Anda dengan jelas yang tertera di atas skrin. Sebelum kita memberi, mari saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami bersyukur karena kebaikan Tuhan sekali lagi. Tuhan, sebentar Tuhan kami ingin memberi sebahagian daripada wang berkat yang telah kami terima daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati tangan yang memberi bahkan tidak sempat memberi Tuhan. Tuhan, biar Tuhan uang ini digunakan Tuhan untuk memperluaskan kerajaan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan Engkau yang terus memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, segala pekerjaan tangan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Selamat memberi dan Tuhan memberkati Anda semua. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh lompat, bersoraklah sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Ayo sama-sama. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yoreh, angkat tanganmu, bebaskan kau. Ayo bilang kanan kiri, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh, yang buta, lompat-lompat, bersoraklah sebab ini. Ayo saudara sendiri, saudara sendiri, saudara membawa. Kasih tahu depan belakang saudara. Inilah tahun Yobel, angkat tanganmu. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat, bersoraklah sebab ini. Ayo tepuk tangan sama-sama, come on. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Lompat, lompat, come on, lompat dan sekali lagi, come on. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, bersoraklah sebab ini tahun pembebasan, sebab ini tahun pembebasan, sebab ini tahun pembebasan. Ayo sukacitanya mana? Sorak-sorai. Tuhan memberikan kegirangan, Tuhan memberikan sukacita. Shalom, bertemu kita di dalam
ibadah secara online di MC Bahasa. Saya menyambut Anda semua yang datang ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Yoel 2 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-17, di mana saya ingin membawa kita belajar berkaitan dengan belalang pasukan Tuhan yang besar. Di dalam Yoel kita mempelajari bahagian ini. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Tiuplah sangkakala di Sion, bunyikanlah penggera di gunungku yang suci. Biarlah seluruh penduduk negeri gemetar, karena hari Tuhan bakal mendatang. Karena hari itu sudah dekat, suatu hari kegelapan dan kekelaman. Suatu hari yang berawan dan pekat lantaran bala tentara belalang itu marah, seperti kegelapan meliputi pergunungan. Belum pernah ada yang sedemikian sejak dahulu kala, dan tidak akan ada lagi setelahnya sepanjang tahun-tahun turun-temurun. Di depan mereka api melahap, di belakang mereka nyala api menghanguskan. Di depan mereka negeri itu seperti Taman Eden, tetapi di belakang mereka gurun yang sunyi sepi. Tiada satu apa-apa pun yang terselamat daripadanya. Rupa mereka seperti rupa kuda, seperti pasukan berkuda, demikianlah mereka berlari. Seperti berdegam-degumnya rata di atas puncak-puncak gunung. Demikianlah mereka melompat-lompat seperti gemeretak nyala api yang menyala, tunggul jerami seperti bangsa yang kuat mengatur barisan perang. Ayat yang ke-6, bangsa-bangsa gemetar di hadapan mereka, semua muka berubah menjadi pucat. Mereka marah menyerang seperti para kesatria. Mereka memanjat tembok seperti para pejuang. Setiap orang menempuh jalannya dan tidak menyimpang daripada jalurnya. Mereka tidak dorong-mendorong, masing-masing berkawat mengikut jalannya. Mereka menghambur menerobos senjata musuh, namun barisan mereka tidak terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok-tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui jendela seperti pencuri. Bumi gempa di hadapan mereka, langit bergoncang. Matahari dan bulan menggelap, bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tanteranya. Pasukannya besar sekali dan pelaksana firman-Nya kuat. Hari Tuhan itu besar dan sangat hebat. Siapakah yang dapat menanggungnya? Ayat yang seterusnya, sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Kembalilah kepadaku dengan seluruh hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan meratap. Koyakanlah hatimu bukan pakaianmu, dan kembalilah kepada Tuhan Allahmu, karena Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan melimpah ruah kasih-Nya, dan senantiasa mengampuni dan tidak suka menghukum. Siapa tahu Dia sudi berpaling dan berbelas kasihan, serta meninggalkan berkat, yaitu persembahan bahan makanan dan persembahan minuman bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sang nafiri di Sion, laksanakanlah puasa yang suci, adakan perhimpunan jemaah yang suci, kumpulkanlah umat, sucikanlah jemaah itu. Himpunkanlah para tua-tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan juga anak-anak yang menyusu. Biarlah pengantin lelaki keluar dari biliknya dan pengantin perempuan dari bilik tidurnya. Biarlah para imam, yaitu para petugas Tuhan, menangis di antara serambi dengan mezbah, serta berkata, ya Tuhan, sayangilah umat-Mu. Janganlah menjadikan harta pusakamu suatu celaan, suatu ibarat di antara bangsa. Mengapakah orang harus berkata antara suku-suku bangsa, di manakah Allah mereka? Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, pada hari ini kami mempelajari firman-Mu. Singkapkan kebenaran-Mu menjadi bahagian yang menolong kami mengerti tentang keadaan zaman hari ini di mana kami hidup. Kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu akan memimpin kami mengerti setiap kebenaran yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin menceritakan ya apa yang saya pernah alami beberapa tahun yang lepas, 3-4 tahun yang lepas. Ya, pada 20 hari bulan Julai, ya, 2017 saya mendapat sebuah mimpi. Ya, pada sekitar jam 6 pagi saya mendapat mimpi tentang akhir zaman yang ketika itu di dalam mimpi saya melihat suatu keadaan yang melanda dunia. Pada masa itu saya seperti berada di sebuah bangunan ya, di mana saya ingin mendaftar anak kami yang berpindah sekolah ya di sebuah penjabat pendidikan. Dan sementara menunggu giliran saya pergi ke sebuah gerai berdekatan. Dan di sana saya bertemu dengan seorang teman lama, ya, teman yang pernah bersama-sama saya bersekolah. Dia berada bersama dengan keluarganya di tempat itu. Dia menyapa dan bertanya kepada saya tentang kabar dan sebagainya. Dan dia katakan, "Lin, sudah lama saya menunggu kamu untuk datang, mengajar kami membangun sebuah pasukan doa." Dan saya memberi alasan, "Wah, agak jauh juga untuk saya datang ke tempat pelayanan kamu." Saya coba untuk mengelak. Dan setelah selesai makan dan kami mulai bercerita, saya mendongak ke langit. Ya, saya mendongak ke langit dan melihat satu cahaya yang sangat terang. Dan awan itu mulai bergerak perlahan-lahan dan seperti awan itu mulai menutupi cahaya itu. Dan tiba-tiba awan itu membentuk sebuah dua buah kelompok awan yang sangat pekat, ya, hitam pekat. Dan daripada itu saya melihat keluar rupa seperti belalang yang sangat banyak, ya, di dalam. Kalau kita melihat dengan lebih lanjut, belalang ini diceritakan tentang di dalam Wahyu 9. Ya, mereka mulai menguasai seluruh bumi. Dan setiap kali mereka melanggar gunung-gunung sekeliling, bunyinya seperti dentuman bom yang sangat kuat dan mengeluarkan api yang membakar habis gunung-gunung itu. Dan belalang ini bergerak dengan sangat-sangat cepat. Dan melihat keadaan ini, saya tiba-tiba mengerti bahwa pemerintahan antikristus mulai berleluasa. Pada saat itu ketika saya mengingat alih-alih keluarga saya yang belum mengenal Tuhan, saya merasa sedih dan saya mulai menangis. Ya, dan tiba-tiba saya mendengar dari sebuah pondok usang ada suatu teriakan. Ya, di mana pondok itu berkumpulnya para ibu-ibu tua yang sedang berdoa. Dan saya mendengar suara seorang wanita yang ternyata bahwa itu adalah suara seorang pastor. Ya, bersama dengan ibunya pada ketika itu. Dan dia berteriak dan berdoa. Dia katakan kesudahan zaman sudah datang. Masa kesukaran sedang melanda seluruh dunia. Pada saat itu keadaan menjadi huru-hara. Dan orang-orang yang ada di gerai makan itu menjadi sangat-sangat ketakutan. Keadaan di sekeliling menjadi keadaan yang sangat huru-hara. Ya, ada tangisan, ada teriakan, ada penyesalan dari orang-orang sekeliling tempat itu. Mereka menyesal karena selama ini mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka menyesal karena hidup mereka hanya untuk kepentingan dunia. Mereka melakukan apa yang mereka suka. Walaupun mereka ke gereja, tetapi mereka tidak langsung mengindahkan firman Tuhan. Mereka tidak mempedulikan ajaran-ajaran dari hamba-hamba Tuhan. Dan melihat situasi yang sangat-sangat menakutkan itu, saya bertekad di dalam hati saya, yang mulai hari ini saya harus pergi untuk memberitakan Injil. Ya, dan setelah itu saya terbangun dengan keadaan degupan jantung yang sangat laju, dan saya berpeluh. Namun satu hal yang saya pelajari bahwa Tuhan sedang memberikan sebuah message yang sangat serius tentang keadaan dunia yang akan datang. Bahkan Injil harus disampaikan supaya kebenaran Kristus itu sampai kepada setiap orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mari kita melihat sejarah
di dalam firman Tuhan, bagaimanakah serangan belalang ini yang disebut di firman Tuhan dalam Keluaran 10 ayat 14, dikatakan bahwa terjadinya sebuah serangan belalang juta pertama kali ya di kota Mesir. Ini terjadi adalah karena kedegilan hati Firaun yang tidak mau melepaskan umat-umat Israel yang disuruh Tuhan untuk keluar ya dari kota Mesir pada ketika itu. Dan ini merupakan kutuk kepada penduduk kota Mesir karena dosa dan pelanggaran mereka menyiksa dan menindas umat-umat Tuhan. Ya, kita melihat keadaan ini, maka muncullah belalang juta di seluruh tanah Mesir. Sangat banyak sekali kawanan belalang juta yang hinggap di seluruh daerah Mesir. Sebelum ini tidak pernah muncul sedemikian banyaknya belalang juta, dan sesudah itu pun tidak pernah terjadi lagi demikian. Ini adalah situasi yang pertama kali terjadi di bumi. Ya. Dan ini adalah pasukan yang disuruh Tuhan ya untuk menghukum sebuah bangsa yang tegar hatinya, yang bengkok hatinya, yang tidak mengendahkan firman Tuhan. Mari kita lihat seterusnya, apakah belalang menurut Alkitab. Di dalam Amsal 30 ayat 27 berkata, belalang tidak mempunyai raja, tetapi semuanya berbaris berpasukan. Ternyata belalang ini adalah sebuah makhluk yang kecil, ya, tetapi memiliki kebijaksanaan, ya, yang diberikan oleh Tuhan untuk melaksanakan apa yang Tuhan tetapkan bagi mereka lakukan. Dan kalau kita melihat tadi di dalam Keluaran 10 dikatakan bahwa binatang ini dipakai untuk mendatangkan hukuman, penghakiman, atau tulah yang Tuhan turunkan, baik itu kepada orang Israel ataupun kepada sesuatu bangsa yang menolak kebenaran firman Tuhan, yang melawan firman Tuhan. Ya. Seterusnya kita melihat yang ketiga, bahwa belalang ini menurut Alkitab adalah sebuah daftar kutuk. Ya, jika sebuah bangsa tidak bertobat dan tidak berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengutus bala tandra atau kawanan belalang juta yang akan menyerang bangsa itu. Ya, itu terdapat di dalam 1 Raja-Raja ayat 8 pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Dan kalau kita melihat seterusnya di dalam Imamat 11 ayat 22 berkata bahwa belalang ini boleh dimakan. Ya, boleh memberikan khasiat ataupun protein ya bagi orang yang menikmati ataupun memakan belalang. Dan di firman Tuhan dikatakan begini, khususnya inilah yang boleh kamu makan daripada semua itu, pelbagai jenis belalang besar, pelbagai jenis belalang daun, pelbagai jenis belalang kunyit, dan pelbagai jenis belalang padi. Maka ada jenis-jenis tertentu yang boleh dimakan, ya, jenis-jenis belalang ini. Nah, seterusnya kita melihat keistimewaan belalang sebagai pasukan Tuhan. Walaupun belalang ini makhluk yang kecil, kita melihat mempelajari seterusnya. Di dalam Amsal yang ke-24 berkata, belalang ini adalah makhluk yang cekatan, ya. Di dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia mengatakan bahwa belalang ini adalah makhluk yang cekatan, yang artinya bekerja dengan cekap dan tidak menangguh-nangguh. Ya, mereka ini bekerja dalam pasukan. Ya, dan selain itu keistimewaannya adalah dia memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan berarti mengetahui tindakan yang terbaik untuk dilaksanakan sesuai dengan arahan Tuhan. Mereka bertindak bijaksana dalam mereka bekerja. Ya, makhluk yang kecil tetapi memiliki kebijaksanaan. Selain itu makhluk ini juga memiliki kekuatan. Firman Tuhan di dalam Yoel 1 ayat yang ke-6 berkata, belalang umpama sebuah bangsa yang kuat dan tidak terhitung jumlahnya. Ya, mereka apabila mereka berkumpul, ya, mereka
menjadi suatu gambarannya seperti suatu bilangan ataupun suatu bangsa yang kuat, ya, yang akan melaksanakan dan menyelesaikan arahan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan dikatakan kekuatannya ada pada giginya, yang digambarkan seperti gigi singa dan taringnya seperti taring singa betina. Itulah kekuatannya. Kekuatannya ada terdapat pada giginya, ya, yang akan menyebabkan kerosakan demi kerosakan, ya. Dan mari kita melihat seterusnya kitaran ataupun siklus daripada belalang ini. Ya, belalang ini bermula dari telur dan dia membesar dan menjadi nimfa ataupun anak belalang, dan setelah itu dia akan bergerak kepada menjadi belalang dewasa, dan ianya juga siklus ataupun kitaran belalang ini juga dari warna hitam kepada setiap pembentukannya akan membentuk warna-warna yang berbeza. Ya, seterusnya kita melihat keistimewaan belalang sebagai pasukan Tuhan. Ya. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, belalang bergerak dalam kelompok yang besar dan bekerja sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Kalau kita melihat, ya, siklus tadi itu dikatakan bahwa belalang yang dari telur dan juga kepada anak, dia disebut sebagai belalang pengerat. Belalang ini, anak belalang ini masih berada di dalam tanah, dan mereka inilah yang akan memakan akar-akar kayu, ya, akar-akar tumbuhan yang akan menyebabkan kematian tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau kita melihat yang seterusnya, belalang besar ini adalah belalang yang mulai berjalan, yang akan menyebabkan kerosakan pada kulit-kulit kayu, ya, ataupun kulit-kulit sesebuah tumbuhan. Dan seterusnya belalang pelahap. Mereka ini adalah golongan belalang yang memakan batang, ya, memakan batang kayu dan menyebabkan tumbuh-tumbuhan itu akan mati. Dan seterusnya adalah belalang pemusnah. Ini adalah belalang dewasa, ya, belalang dewasa. Dan akibat serangan ini boleh menyebabkan kemiskinan apabila Tuhan mengutus belalang-belalang ini, dan apabila mereka telah berkumpul di sebuah tempat dan mereka mulai bertelur dan mulai berkembang biak, mereka akan menyebabkan kerosakan ataupun kemusnahan tumbuh-tumbuhan, bahan-bahan makanan, dan menyebabkan kerugian yang sangat-sangat besar. Itulah pasukan Tuhan, yaitu pasukan belalang ini. Apabila Tuhan menyuruh mereka untuk pergi di sebuah tempat, maka tempat itu akan mengalami kemiskinan. Tempat itu akan mengalami kelaparan. Tempat itu akan mengalami kemelaratan. Dan tempat itu juga akan mengalami kehilangan pekerjaan-pekerjaan. Mereka akan dikuasai ataupun diserang oleh ketakutan. Karena tidak cukup makanan, mereka diserang oleh kegusaran. Mereka hilang sukacita dan hilang pengharapan. Dan keadaan menyebabkan situasi menjadi liar dan jenayah berada di mana-mana karena mereka berusaha untuk menyara kehidupan mereka. Mereka berusaha untuk mencari makanan dengan apa cara sekalipun. Dan akhirnya boleh menyebabkan kematian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang kita hadapi hari-hari ini berkaitan dengan COVID-19. Ya, mungkin negara kita hanya mengalami serangan COVID-19, tetapi bayangkan di negara-negara luar yang benar-benar diserang oleh sebuah pasukan belalang pelahap ini, ataupun sebuah pasukan belalang juta yang diutus oleh Tuhan. Betapa melaratnya keadaan mereka, betapa menderitanya mereka. Ya, dan gambaran COVID-19 ini tidak jauh bezanya. Ya, di negara kita sendiri banyak orang yang kehilangan pekerjaan.
Banyak orang yang harus di lockdown ataupun tidak dibenarkan untuk keluar melakukan pekerjaan-pekerjaan harian. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana dalam secara spiritual ya kita mengalami serangan itu. Ya, serangan yang tidak kelihatan. Dan beberapa kelompok pendoa yang pada hari dalam beberapa waktu yang lepas mengatakan ketika mereka sedang berdoa untuk negara ini, mereka mendapat sebuah penglihatan ya tentang sebuah serangan yang menyerang negara kita. Itu adalah serangan pasukan belalang yang ingin mengambil sukacita, yang ingin mengambil pengharapan, yang menyebabkan segala macam kejahatan mulai terjadi karena mereka kelaparan, mereka ingin mencari makanan. Dan menurut statistik ya, sejak COVID-19 ini datang ke negara kita, sudah sekitar hampir 200 lebih menuju kepada 300 jumlah orang-orang yang membunuh diri karena mereka hilang pengharapan. Mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Betapa menyedihkan situasi ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita dalam keadaan yang diserang secara spiritual. Sedarkah kita bahwa kita umat-umat Tuhan harus mengambil sebuah langkah berjaga-jaga. Kita harus mengambil sebuah langkah untuk meminta Tuhan agar melalukan penghukuman ini atau musibah yang sedang terjadi ini. Ini bukan sesuatu yang main-main ataupun sesuatu yang kita anggap biasa-biasa. Ini akan menyebabkan kematian akhirnya kalau kita sebagai gereja Tuhan tidak berjaga-jaga. Nah, kalau kita melihat ya, hari-hari ini ya di dalam tahun-tahun yang sebelumnya juga terjadi serangan-serangan belalang yang menyerang berbagai bangsa. Tetapi sejak kebelakangan ini saya membuat sedikit research ataupun ya meneliti beberapa laporan ya sejak 2018 belalang juta telah menyerang semenanjung Arab dan ianya merebak ke Afrika pada 2019. Namun pada Januari sampai April 2020, serangan ini telah sampai ke India dan Pakistan. Dan di dalam pertengahan bulan Mei, ianya telah sampai ke China. Dan ianya kemungkinan boleh bergerak ke Asia Tenggara dan boleh sampai di negara kita Malaysia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berada di akhir zaman. Kita sedang berada dalam keadaan-keadaan yang sangat-sangat menakutkan kalau kita tidak mengambil tindakan sebagai gereja Tuhan, menangani situasi ini. Tuhan telah memberikan kita kuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedarkah kita di tangan kita, di mulut kita ada kuasa yang dapat melalukan penghukuman-penghukuman ini. Dan menurut laporan dikatakan kalau ianya sampai di Asia Tenggara ataupun sampai ke negara kita Malaysia, ianya tidak mengambil waktu yang lama, hanya sekitar 3 atau 4 bulan. Hal ini akan terjadi di depan mata kita. Dan ianya boleh menyebabkan krisis ekonomi yang sangat-sangat teruk. Apakah kita sadar? Apakah kita tahu bahwa hari ini kita berada di zaman-zaman yang sangat-sangat mencabar? Sedarkah kita sebagai gereja Tuhan, kita harus bangkit dari situasi kita. Jangan kita menjadi umat-umat Tuhan yang hanya menutup mulut dan menganggap semua ini adalah peredaran zaman ataupun sesuatu yang biasa. Serangan belalang boleh menyebabkan kerugian yang sangat-sangat besar. Ya, tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, mereka hilang bahan makanan atau sumber pencarian berjuta-juta ton. Dan itu menyebabkan keadaan yang sangat-sangat melarat.
ya berjuta-juta, yang berpuluh-puluh ribu orang tidak cukup makanan. Ya, ini menyerang manusia ataupun sekaligus binatang-binatang di ladang juga akan terkesan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita seterusnya belajar bagaimana kita boleh menghentikan serangan belalang ini. Bagaimana kita sebagai gereja Tuhan hari-hari ini belajar mengerti cara kita untuk melalukan ataupun agar negara kita, bangsa kita jangan sampai mengalami situasi-situasi yang dihadapi oleh negara luar. Perkara yang pertama yang kita lihat di dalam Yoel 2 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Sekarang juga demikianlah firman Tuhan, kembalilah kepadaku dengan seluruh hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan meratap." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan laporan yang saya nyatakan tadi, mungkin sekitar 3 atau 4 bulan ke depan, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Sebelum perkara itu terjadi, mari umat-umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, kita datang dan kita berbalik kepada Tuhan. Kita berikan hidup kita. Kita lepaskan segala dosa-dosa yang mengikat kita, segala pelanggaran-pelanggaran kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita kembali kepadanya dengan sepenuh hati, dengan berpuasa dan dengan menangis. Karena kita tahu di hadapan kita akan ada sebuah musibah yang besar sedang menunggu. Saudara yang dikasihi, setiap umat-umat Tuhan bertanggung jawab terhadap keadaan ini. Seterusnya kita melihat apa yang Tuhan mau dari gereja Tuhan. Bukan hanya pertobatan pribadi, bukan hanya pertobatan perseorangan, tetapi Tuhan juga menuntut agar gereja Tuhan berkumpul dan berdoa. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan oleh firman Tuhan, kumpulkanlah umat, sucikanlah jemaah itu. Tuhan menuntut agar gereja Tuhan, umat-umat Tuhan berkumpul dan berdoa meminta pengampunan, menyucikan hidup kita dari segala keadaan-keadaan yang kita tidak sadar. Ini masanya jemaat Tuhan untuk kita datang dan kembali kepada Tuhan, untuk kita datang dan bertobat dengan sungguh-sungguh, agar jangan sampai pasukan yang diutus Tuhan itu sampai kepada kita, mendatangi kita dengan tiba-tiba. Jangan sampai tulah ini mendatangi Malaysia. Jangan sampai tulah ini mendatangi Asia Tenggara. Mari sebelum keadaan itu berlaku, mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan bertobat. Koreksi hati kita. Lihat sampai kedalaman hidup kita. Bagaimana dalam hal kita mengikuti Tuhan. Bagaimana keintiman kita dengan Roh Kudus hari-hari ini. Apakah kita masih rindu untuk membaca firman Tuhan? Apakah kita masih berkumpul, bertemu dalam sebuah keluarga untuk berdoa, membina mezbah keluarga? Ataukah kita hidup dengan begitu saja, menjalani hari-hari seperti biasa, dan tanpa sadar ada sebuah musibah yang akan datang? Ini adalah peringatan untuk gereja Tuhan hari-hari ini. Mari kita sadar bahwa kita sedang berada dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal. Seterusnya, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang dituntut oleh Tuhan, yaitu pertobatan hamba-hamba Tuhan.
Dan kita tahu bahwa hamba-hamba Tuhan berfungsi sangat-sangat penting dalam rumah Tuhan. Kita bertanggung jawab untuk melihat ataupun memastikan umat-umat Tuhan dapat beribadah. Kita hamba-hamba Tuhan dituntut oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh mengerjakan tugas-tugas kita hari-hari ini. Bahkan untuk melalukan musibah ini, hamba Tuhan dituntut juga banyak. Kita melihat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, biarlah para imam, yaitu para petugas Tuhan, menangis di antara serambi dengan mezbah, serta berkata, ya Tuhan, sayangilah umat-Mu. Janganlah menjadikan harta pusakamu suatu celaan, suatu ibarat di antara bangsa. Mengapakah orang harus berkata antara suku-suku bangsa, di manakah Allah mereka? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memperingatkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan hari-hari ini. Baik engkau sebagai pastor ataupun pekerja sepenuh masa di rumah Tuhan, ataukah engkau sebagai penginjil, ataukah engkau sebagai anak-anak Tuhan yang bertugas di altar Tuhan. Kita ini dipanggil sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan Tuhan menuntut sebuah pertobatan. Tuhan menuntut agar kita kembali dan berbalik kepada Tuhan dengan hati yang benar. Dengan sungguh-sungguh kita menangisi bangsa kita, menangisi dosa kita, menangisi pelanggaran-pelanggaran kita, agar bangsa kita dibebaskan dari jenis penghukuman ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah kita hari-hari ini perkara-perkara yang terjadi di negara kita Malaysia, perkara-perkara yang terjadi di setiap negeri. Gereja dituntut oleh Tuhan untuk berdiri menjadi pengantara. Kita berada di serambi sebagai sebuah pengantara antara umat Tuhan dan Tuhan. Kita menjadi penghubung antara Tuhan dan jemaat Tuhan. Kita bertanggung jawab sangat-sangat besar. Ini hari-harinya kita bertindak. Ini hari-harinya kita kembali dan menangisi keadaan dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kita harus sadar, hari-hari ke depan ini bukanlah hari yang senang dan mudah untuk dilalui. Apakah kita telah mempersiapkan umat-umat Tuhan? Kita sebagai imam, apakah kita telah mengingatkan jemaat kita tentang keadaan yang sedang kita hadapi sekarang ini dan hari-hari ke depan? Bagaimana caranya mereka untuk bertahan? Bagaimana caranya untuk mereka melalui kepayahan-kepayahan, kesusahan-kesusahan, bahkan cabaran-cabaran ke depan ini? Mari para imam Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Dan kita seterusnya melihat tentang akibat daripada pertobatan ini. Jika kita benar-benar sebagai pribadi, jika kita telah mengumpulkan umat-umat Tuhan, jika hamba-hamba Tuhan yang bertugas di rumah Tuhan berdoa, menangisi dan membebaskan diri, menyucikan hidup kita daripada segala hal-hal yang salah dalam hidup kita, maka kita akan menyaksikan, kita akan melihat sebuah kegerakan yang besar terjadi di bangsa kita. Seterusnya, kita melihat apa yang bakal terjadi. Bahwa di dalam pasal yang seterusnya, yaitu pasal yang ketiga, kita melihat, ya, pasal yang kedua yang terakhir dikatakan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan ekonomi. Walaupun mungkin tempat di mana serangan belalang ini menyebabkan kerugian yang sangat-sangat besar dari segi ekonomi, tetapi Tuhan mampu untuk memulihkan keadaan itu. Tuhan
Tuhan mau, karena firman Tuhan berkata Dia adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Dan sebenarnya Dia tidak ingin menghukum kita pun, karena kasih-Nya yang sangat besar kepada kita. Dia tidak ingin menghukum kita, tetapi Dia ingin berbelas kasihan. Dia ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia ingin agar umat-umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan mengalami kelimpahan, mengalami berkat-berkat yang terbaik, mengalami segala yang baik. Tetapi oleh karena dosa dan pelanggaran kita menyebabkan Tuhan tidak ada pilihan selain menghukum kita agar kita sadar. Agar kita sadar bahwa kita ada di dalam jalur yang salah. Sehingga ketika kita sadar dan bertobat, maka kita akan kembali kepada Tuhan. Selain itu, Tuhan akan memusnahkan serangan musuh apabila kita bertobat dan datang dengan benar. Ya, Tuhan juga ingin memberikan kita hujan berkat di setiap musim dalam hidup kita. Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin memberkati kita dengan limpah-limpahnya tanpa batas. Tetapi apabila kita tidak datang dengan sungguh-sungguh, maka ini tidak akan terjadi. Tuhan juga ingin memulihkan tahun-tahun kita yang hilang. Ya, di dalam beberapa waktu ini ketika saya dengan beberapa grup sedang berdoa untuk revival Malaysia. Dan Tuhan menjanjikan bahwa revival pasti akan terjadi di Malaysia. Sebuah kegerakan yang besar akan terjadi di negara kita. Kita sebagai gereja mempunyai peranan, mempunyai kuasa untuk menentukan ini. Mari hari-hari ini jemaat Tuhan, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Kembali dan datang dengan hati yang benar. Karena Tuhan ingin hadir di tengah-tengah kita. Apabila revival itu ada, apabila revival sebuah lawatan yang besar melanda negara kita, hari-hari yang akan datang, maka kita akan menyaksikan keajaiban demi keajaiban berlaku, mujizat demi mujizat berlaku, perkara-perkara yang baik berlaku di mana-mana. Orang mulai bertobat, orang mulai menangis, dan orang mulai kembali kepada Tuhan. Itu bermula dengan gereja. Itu bermula dengan umat-umat Tuhan. Dan pada waktu itu kita akan merasakan kehadiran Tuhan yang sangat-sangat nyata di tengah-tengah kita. Kita akan menikmati perkara-perkara yang sangat baik. Apapun yang kita inginkan untuk kita nikmati, pasti Tuhan akan sediakan. Karena Dia akan hadir dengan sangat-sangat nyata. Tuhan akan hadir dengan sangat nyata. Dan selain itu, maka terjadilah sebuah pencurahan kuasa Roh Kudus yang melanda. Firman Tuhan katakan melanda setiap golongan manusia. Baik itu anak kecil, baik itu remaja-remaja dan orang dewasa, dan orang-orang tua juga. Apakah kita rindu untuk melihat kejadian ini? Apakah kita rindu untuk mengalami revival ini? Yaitu pencurahan kuasa Roh Tuhan terjadi di mana-mana. Saudara, sebagai umat Tuhan yang dikasihi, Tuhan menuntut kita untuk kembali. Tuhan menuntut kita untuk kembali kepadanya. Dan sebagai kesimpulan daripada perkongsian saya hari ini, sekali lagi saya ingin katakan, gereja berfungsi sebagai penentu sebuah keadaan bangsa. Apakah kita ingin melihat sebuah pemulihan ataupun sebuah kemusnahan? Itu ada di dalam tangan kita. Semua itu ada di mulut kita. Pada tahun ini,
adalah tahun mulut, di mana kita memiliki kuasa untuk mendeklarasikan, kuasa untuk mengatakan, kuasa untuk mengisiharkan, kuasa untuk melakukan, bahkan untuk menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan semua itu ada di tangan kita hari-hari ini. Bertindaklah dengan bijaksana dalam menentukan nasib bangsamu. Kita menentukan nasib bangsa kita. Dan hari ini, jika ada di antara kita yang belum mengenal Tuhan, yang ada di dalam ibadah online pada hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk berdoa. Dan dipersilakan menekan emoji angkat tangan jika Anda belum pernah menerima Tuhan dan ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau ingin menikmati kuasa, engkau ingin menikmati kebaikan Tuhan, engkau ingin bertobat. Mari ikuti saya di dalam doa ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saya mengaku telah berdosa terhadap Tuhan. Dan saya percaya bahwa Allah yang dapat menebus saya daripada hukuman dosa. Hari ini saya percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan, karena menerima saya sebagai anak-Mu. Saya menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, dan saya menyambut Anda semua yang telah mengangkat tangan dan mengikuti doa tadi, masuk ke dalam keluarga umat-umat Tuhan yang percaya, dan pasti Anda akan diselamatkan. Ya, pasti Anda akan diselamatkan. Dan mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita, dan saya akan berdoa untuk doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Oke, selamat menikmati hari Minggu. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, perang, dan kelaparan, di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuaian, besar ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan
bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang akan 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 datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang.